Halo Geners, mungkin kalian sering dengar tentang generasi milenial, generasi Z, generasi X, generasi Alpha, dan generasi Y. Sebenarnya apa sih itu? Sejak munculnya teori generasi yang dikemukakan oleh Grant Codrington dan Hugh Grant Marshall, dunia diperkenalkan dengan beberapa istilah baru mengenai karakter dari berbagai generasi. Generasi yang pertama adalah generasi baby boomer. Generasi baby boomer adalah generasi yang lahir pasca Perang Dunia II dengan rentang tahun lahir 1946 sampai 1964. Generasi ini lahir akibat tingginya angka kelahiran setelah Perang Dunia II. Sementara itu, generasi baby boomer dibedakan atas dua generasi, yaitu generasi baby boomer 1, di mana generasi ini merupakan generasi awal munculnya generasi baby boomer, atau lebih tepatnya setelah berakhir Perang Dunia II. Dan generasi baby boomer 2, di mana generasi ini merupakan kelanjutan dari generasi baby boomer 1. Generasi yang kedua adalah generasi X. Generasi X adalah generasi yang lahir dalam rentang tahun kelahiran 1965 sampai dengan 1980 Masehi. Generasi ini terlahir pada masa gejolak dan transisi global seperti era Perang Dingin antara blok barat yang dikomandoi Amerika Serikat dan blok timur yang dikomandoi Uni Soviet. Tahun-tahun ketika generasi ini lahir merupakan awal dari penggunaan PC, video game, TV kabel, dan internet. Pada waktu itu, penyimpanan datanya masih menggunakan floppy disk atau disket. MTV dan video game sangat digemari orang-orang pada masa itu. Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh Jen Peverson, sebagian dari generasi ini memiliki tingkah laku negatif, seperti tidak hormat pada orang tua, mulai mengenal musik punk, dan mencoba menggunakan ganja. Istilah Xennials adalah paduan nama antara generasi X dan milenial untuk menggambarkan individu-individu yang lahir selama tahun puncak generasi X pada akhir 1970-an hingga awal 1980-an. Generasi ini disebut juga generasi mikro yang berfungsi sebagai jembatan antara ketidakpuasan Gen X dan optimisme milenial. Gen ini mengadopsi berbagai media sosial, namun mereka cenderung lebih tenang dan natural dalam menggunakan media sosial. Generasi Xennials memiliki dua kepribadian, yaitu sinis dan kaku, namun mereka juga memiliki sikap optimistis. Xennials memanggil teman mereka melalui telepon rumah pada saat kecil dan remaja mereka. Masih merasakan sensasi mengobrol menggunakan telepon kabel. Xennials masih mengingat masa-masa transisi yang dialami dalam penggunaan berbagai fitur dari teknologi lama ke teknologi terkini. Generasi Xennials masih menyukai bentuk tulisan tangan, peduli terhadap keseimbangan kerja dan kehidupan, yaitu fokus pada pekerjaan, namun memberikan batasan karena tidak ingin pekerjaan mengganggu kehidupan pribadi. Generasi yang ketiga adalah generasi milenial. Generasi milenial adalah generasi yang lahir dalam rentang tahun kelahiran 1981 sampai 1995 Masehi. Generasi ini disebut juga sebagai generasi Y. Mereka merupakan generasi yang sudah mengenal teknologi seperti komputer, video game, dan smartphone. Ungkapan generasi milenial mulai dipakai pada editorial Peran Besar Amerika Serikat pada Agustus 1993. Generasi ini sekarang banyak menggunakan teknologi komunikasi instan seperti email, SMS, instant message, WA, dan lain-lain. Bukan hanya itu saja, generasi milenial memandang pekerjaan tidak hanya sebatas datang, bekerja,
pulang, menerima gaji, dan tunjangan yang lebih baik. Tidak seperti generasi orang tua mereka yang memandang pekerjaan sebagai keharusan utama dalam penghidupan dan akan melakukan pekerjaan walau mereka tidak menyukai pekerjaan mereka. Sehingga sekarang banyak perusahaan merasa kesulitan untuk merekrut kaum milenial sebagai sumber daya manusia mereka. Generasi keempat adalah generasi Z. Generasi Z adalah generasi yang lahir dalam rentang tahun 1996 sampai tahun 2012. Generasi Z adalah generasi setelah generasi milenial. Generasi ini merupakan generasi peralihan generasi milenial dengan teknologi yang semakin berkembang. Beberapa di antaranya merupakan keturunan dari generasi X dan milenial. Disebut juga E-generation, generasi net, atau generasi internet, karena mereka terlahir di zaman yang sudah tersedia internet. Mereka memiliki kesamaan dengan generasi milenial, tapi mereka mampu mengaplikasikan semua kegiatan yang berhubungan dengan dunia maya dalam satu waktu, seperti nge-tweet menggunakan ponsel, chatting menggunakan smartphone, browsing menggunakan PC, dan mendengarkan musik menggunakan headset pada waktu yang bersamaan. Apapun yang dilakukan, kebanyakan berhubungan dengan dunia maya. Sejak kecil mereka sudah mengenal teknologi dan akrab dengan gadget canggih yang secara tidak langsung berpengaruh terhadap kepribadian mereka. Generasi kelima adalah generasi alfa. Generasi alfa merupakan generasi yang lahir dalam rentang tahun 2013 sampai 2025. Generasi ini merupakan generasi yang lahir sesudah generasi Z. Anak-anak generasi alfa merupakan generasi pertama yang benar-benar telah hidup berdampingan dengan teknologi canggih sejak mereka dilahirkan. Dan alasan inilah kenapa mereka kerap disebut sebagai generasi digital. Pemandangan anak berusia 2 tahun yang telah lihai menggunakan perangkat lunak tentu bukanlah pemandangan yang mengherankan di masa sekarang. Dibesarkan pada era di mana teknologi selalu berkembang secara konstan, generasi alfa dapat menjadi peran penting yang sangat berpengaruh terhadap berbagai industri untuk terus berevolusi dan menciptakan inovasi terbaru. Generasi alfa juga memberikan dampak pada dinamika dunia. Dengan mudahnya akses dan komunikasi secara global, anak-anak yang termasuk generasi ini mungkin akan lebih mampu memperluas kemampuan komunikasi linguistik mereka. Sementara itu, melihat dari banyaknya pimpinan, baik itu negara maupun perusahaan, generasi X masih mendominasi. Sementara itu, generasi Y masih menggeliat, mencari kemapanan dalam bidang pekerjaan maupun pribadi. Tidak dipungkiri beberapa sudah menjadi pimpinan sebuah perusahaan sejak usia muda. Dan generasi Z, yang merupakan keturunan dari generasi X dan baby boomer, sekarang ini merupakan anak-anak muda yang rata-rata masih mencari jati diri. Badan Pusat Statistik Indonesia sendiri mengatakan berdasarkan hasil sensus penduduk tahun 2020, menyebutkan bahwa generasi Z adalah penduduk yang lahir tahun 1997 sampai 2012, dengan perkiraan usia saat ini 9 sampai 24 tahun. Generasi Z tersebut sudah beranjak dewasa, mencari dan memiliki pekerjaan, melihat peralihan rezim Orde Baru ke rezim reformasi, dan memiliki kemampuan untuk mempengaruhi bidang-bidang dalam kehidupan sehari-hari, seperti ekonomi, politik, sosial, budaya, agama, dan lainnya. Menurut Helen Katerina, Eksekutif Direktur Head of Watch Business Nielsen Indonesia, Gen Z adalah masa depan. Karena itu, penting bagi para pelaku industri untuk memahami perilaku dan kebiasaan mereka. Lahir pada era digital, Gen Z memiliki kebiasaan yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Dan bahkan pada usia yang sangat muda, mereka sudah memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap keputusan dalam keluarga. Pemahaman mengenai perilaku dan kebiasaan mereka dalam mengonsumsi media akan membuka peluang bagi para pemilik brand
dan pemasar untuk dapat membangun hubungan jangka panjang dengan mereka. Oh ya Genders, generasi Z Indonesia juga sering disebut sebagai generasi micin loh, karena mereka seringkali menginginkan sesuatu dengan serba instan. Bener nggak? Kalau kalian punya pendapat berbeda, boleh tulis di kolom komentar ya. Mari kita berdiskusi bersama. Gimana Genders? Udah tahu bedanya generasi X, Y, Z, dan Alpha? Kalau kalian punya kritik, saran, dan masukan, boleh tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta nyalakan tombol loncengnya supaya kalian bisa tahu info dan tips-tips selanjutnya yang terbaru dari kami. Kalian juga boleh share video ini ke teman-teman kalian supaya mereka juga mengetahui apa yang kalian tahu. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya.